semuanya. Selamat datang di podcast santai kita hari ini. Saya Muhammad Khalifah Raffi, saat ini sebagai host. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal yang sering banget kita lakuin. Tapi kadang suka gagal kita lakuinnya, yaitu komunikasi efektif. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anugrah. Jadi benar banget tuh, komunikasi itu kan terjadi tiap hari ya, entah di rumah, sekolah, kampus, atau tempat kerja. Tapi ngomong belum tentu nyampe maksudnya. Nah, bener banget tuh Anugrah. Menurut Anugrah, komunikasi itu penting nggak sih di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya komunikasi itu sangat penting, karena lewat komunikasi kita bisa saling paham, kerjasama, dan nyelesain masalah. Tanpa komunikasi yang baik, banyak hal bisa salah paham atau bahkan berujung konflik. Wah, bener banget itu. Nah, terus menurut Anugrah, apa sih yang bikin komunikasi bisa dibilang efektif? Jadi komunikasi itu bisa dibilang efektif kalau pesan yang kita sampaikan bisa dimengerti dengan benar oleh lawan bicara. Jadi bukan cuma ngomongnya aja yang jelas, tapi juga disampaikan dengan cara yang tepat sesuai situasi dan orangnya. Selain cara bicara, seberapa penting sih mendengarkan dalam komunikasi? Kalau mendengarkan itu sangat penting, karena kadang orang terlalu fokus ngomong sampai lupa ngedengerin. Padahal komunikasi yang baik itu dua arah. Kalau kita mau dipahami, kita juga harus bisa memahami. Wah, sangat benar ya. Kalau gitu, gimana caranya biar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik tanpa disalahpahami? Kalau untuk diterima dengan baik itu, kita bisa mulai dari penggunaan kata yang jelas, nada bicara yang sopan, dan pastiin juga konteksnya pas. Kadang bukan kata-kata yang salah, tapi cara penyampaiannya. Sekarang kan banyak orang komunikasi lewat chat atau sosial. Kadang suka salah paham karena nggak ada intonasi atau ekspresi wajah. Ada tips nggak biar komunikasi itu menjadi efektif? Ada, kalau lewat teks, kita itu usahain tulisan itu dengan jelas, jangan terburu-buru. Bisa tambahin emoji biar nada pesannya terasa. Dan kalau topiknya penting, mending bahas langsung atau bisa ditelepon. Menurut Anugrah, komunikasi efektif itu lebih penting di pekerjaan, di keluarga, atau di pertemanan? Jadi kalau menurut saya sendiri semuanya itu penting. Tapi kalau disuruh milih pekerjaan, keluarga atau pertemanan, mungkin di keluarga dulu. Karena komunikasi yang baik di rumah bisa ngaruh ke cara kita berkomunikasi di luar juga. Nah, komunikasi efektif ini tentu memiliki tujuan utamanya. Nah, apa saja tujuan utamanya itu? Tujuannya itu ada tiga, yaitu yang pertama untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mencapai pemahaman bersama, dan membangun hubungan positif antar individu. Nah, jadi komunikasi yang baik itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal membangun koneksi. Nah, kalau ciri-ciri komunikasi yang efektif itu seperti apa sih? Ciri-cirinya itu yaitu jelas dan ringkas, jadi nggak dibawa mutar-mutar gitu kan. Terus tepat sasaran, serta terbuka terhadap umpan balik dan punya empati. Artinya kita bisa menghargai perbedaan dan peka terhadap perasaan orang lain. Nah, yang berikutnya itu tentunya komponen dalam komunikasi efektif. Nah, apa saja sih komponen yang ada di dalam komunikasi efektif itu? Jadi untuk komponen pendukung dalam komunikasi efektif itu ada 4 hal penting menurut saya. Yang pertama yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan harus jelas dan punya kredibilitas. Yang kedua, pesan itu harus terstruktur, bahasanya sopan dan sesuai dengan konteks. Yang ketiga yaitu media. Saluran yang digunakan misalnya tatap muka, chat atau email gitu kan. Terus yang terakhir komunikan atau penerima pesan harus siap dan fokus. Nah, Mungkin itu aja kalau komponen pendukungnya gitu. untuk rintangan komunikasi efektif itu yang membuat komunikasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Apa saja sih itu? Kalau untuk rintangan dalam komunikasi itu ada beberapa. Nah, ini nih yang sering bikin
pesan nggak nyampai dengan baik, atau rintangan yang bisa datang yaitu dari fisik. Fisik itu seperti jarak atau kebisingannya. Yang kedua ada psikologis, yaitu emosi dan stres sehingga pesan itu tidak tersampaikan dengan baik. Dan yang gak kalah penting itu adalah bahasa. Bahasa itu sangat penting karena istilah teknis atau beda bahasa. Terkadang karena penyampaian bahasa yang salah orang jadi mudah salah paham. Terus budaya. Budaya itu terdiri dari nilai, norma, dan cara pandang, serta organisasi, yaitu struktur birokrasi yang kaku. Nah, tentunya di dalam komunikasi efektif itu ada gangguan ya, Anugrah. Ya. Gangguan itu tentu beda dengan rintangan. Apa sih itu gangguan? Nah, kalau rintangan itu dia muncul sebelum komunikasi berjalan. Maka gangguan itu muncul saat proses komunikasi sedang berlangsung. Contohnya, suara mic putus-putus, makna kata yang disalahpahami, atau pikiran kita yang nggak fokus gitu. Jadi bagaimana sih caranya mengatasi rintangan dan gangguan itu? Caranya itu, cara mengatasi untuk rintangan dan gangguan itu ada beberapa strategi biar komunikasi kita bisa tetap lancar. Itu kita sederhanakan dan perjelas pesan. Kita latih empati dan kemampuan mendengarkan kita. Lalu kita pilih media yang tepat. Hindari istilah teknis yang bikin bingung. Pahami perbedaan budaya dan generasi. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya, komunikasi efektif itu bukan cuma soal bicara, tapi soal menghubungkan pikiran dan perasaan. Semakin kita belajar mendengarkan, memahami, dan menyampaikan dengan hati, maka semakin besar kemungkinan pesan bisa diterima dengan baik. Mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada Anugrah yang sudah memenuhi undangan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Oke, see you teman-teman.